Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslimah bergerak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan cintanya. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman Islam, kenikmatan punya lingkungan yang baik, dan kenikmatan bisa menuntut ilmu bareng-bareng bersama teman-teman yang soleha. Semoga ini menjadikan ikhtiar kita untuk nanti Allah pantaskan kita semua termasuk dalam golongan orang bertakwa dan masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, saudara, dan para sahabatnya. Semoga kita semua tetap istiqomah melaksanakan sunnah dan termasuk golongan umat pengikut dari Rasul Muhammad SAW hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini alhamdulillah Tekhonik sudah bergabung dan Masya Allah sudah beberapa teman-teman yang sudah masuk ya. Bagaimana teman-teman, sudah rindu kajian bersama Muslimah bergerak? Baik, perkenalkan nama saya Yuyun dan insya Allah akan membersamai teman-teman dalam kajian online sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kajian sore hari ini dengan membaca tilawah Quran bersama-sama ya teman-teman. Sudah dipersiapkan Al-Qurannya. Kita akan tilawah bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Mbak Ratih, Quran Surat Al-An'am ayat 31 sampai 36. Baik, kepada saudara kita, Mbak Ratih, kami persilahkan untuk memimpin kajian, memimpin tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yuyun cek suara kedengeran? Alhamdulillah kedengaran Mbak Ratih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu yaghtadu قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يظرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di antara punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dan berita rasul-rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka. Maka buatlah, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang mendengarkan sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada moderator.
Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan tilawah ini semakin menambah keimanan kita dan keberkahan dalam kajian online ini. Jazakillah khair Mbak Rati atas tilawahnya. Kemudian teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang waktu terbatas produktif tanpa batas. Nah, kenapa sih kita kok harus produktif? Yang Masya Allah ya, di zaman yang penuh tantangan ini dan dengan kondisi yang seperti ini, kenapa sih kita kok harus tetap produktif dan waktu yang terbatas, jangan sampai kita gunakan atau kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk misalnya layar-layar, rebahan, atau sebagainya ya, mager kayak gitu. Bagaimana sih biar waktu yang terbatas ini bisa bermanfaat atau bisa berproduktif? Nah, pasti teman-teman sudah penasaran banget nih, sudah pengen tahu kan, gimana sih caranya? Nah, tapi sebentar teman-teman, saya akan menyampaikan dulu, insya Allah nanti kajian kita akan disampaikan oleh Teh Koni selama 45 menit, sampai jam 4:30 ya. Kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Insya Allah kami buka 2 sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat di chat Google Meet ini ya. Nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan. Insya Allah sesi tanya-jawab selama 30 menit, jadi sampai jam 5 sore. Kemudian nanti dilanjut dengan doa dan penutup. Nah, yuk cus kita cari tahu langsung nih kepada Teh Konit nih. Saya panggil Teteh ya, karena beliau berasal dari Bandung, dan beliau ini Masya Allah sudah seorang penulis yang sudah menerbitkan 2 buku. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang khatam bukunya beliau ya. Yang pertama itu ada Seni Tinggal di Bumi, ini tahun 2018. Kemudian ada novel Nyala Semesta, ini tahun 2020. Kemudian selain seorang penulis, beliau ini adalah seorang aktivis media dan juga seorang aktivis, dan salah satu kegiatan beliau ini adalah dulu seorang founder Teh Jasmine Unpad 2016 ya Teh ya. Kemudian dan banyak banget ini Mbak Dinda lihatnya aktivisnya beliau, ada beberapa. Kemudian beliau ini adalah seorang lulusan S1 Jurnalistik Vkom Unpad 2012. Masya Allah. Baik, langsung ke Teh Konit ya. Kumaha damang Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai materi, luruskan niat kita untuk mencari ilmu karena mengharapkan ridho dari Allah. Kepada Teh Konit, kami persilahkan. Oke, terima kasih Teh Yuyun. Sama-sama Teh. Suaranya tidak terdengar Teh. Cek. Ini kedengaran nggak? Oh, sudah. Oke, bismillah. Iya. Waktu terbatas, produktif tanpa batas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mau sapa teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, gitu ya, karena nikmat sehat di tengah pandemi, nikmat bisa produktif di tengah situasi yang lagi krisis, yang lagi banyak masalah di mana-mana lah ya hari ini. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, apalagi nikmat iman, apalagi nikmat bisa dipertemukan sama orang-orang soleh, nikmat bisa menghadiri majelis ilmu. Itu kan sebuah nikmat yang
luar biasa besar, yang hidayah yang nggak dikasih Allah sama semua orang. Itu maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur dulu. Itu bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan sama kita hari ini. Bersyukur atas segala nikmat yang mungkin kalau diuangkan akan menjadi tidak terhingga. Bahkan kalau Allah bilang, kalau Allah minta kita untuk menghitung seluruh nikmatnya Allah, mau kamu tulis dengan tintanya itu adalah seluruh lautan, kemudian ditambah sebanyak itu pula, maka kamu tetap tidak akan bisa menulis nikmatnya Allah. Gitu. Nah, nikmat itu juga lah yang akhirnya membuat kita harus produktif. Kita waktu terbatas, produktif tanpa batas. Ini dia, yang pertama adalah kenapa harus produktif? Karena yang namanya produktif dalam kebaikan itu kunci dari keberuntungannya seorang manusia. Gitu. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah itu banyak banget bersumpah demi waktu. Di Al-Asr ada demi masa, gitu ya, wal asr demi masa, ada juga wal fajar demi waktu fajar, ada wadduha demi waktu duha, ada walaili demi waktu malam. Gitu. Kenapa sih Allah itu sering banget nge-mention waktu dalam Al-Quran? Karena Allah tahu waktu itu adalah sesuatu hal yang penting banget. Gitu. Kalau kita belajar ilmu tafsir, pasti semua yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Gitu. Semua yang dijadikan sumpah itu pasti sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menentukan. Gitu. Begitu juga dengan waktu. Gitu. Allah itu sampai bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa? Berarti itu adalah hal yang sangat penting. Itu kemudian setelah Allah bersumpah, itu pasti kalimat setelahnya adalah sesuatu yang pengen Allah tekankan banget. Gitu. Kita juga gitu kan, kalau misalnya hari ini kita ngomong sama orang, terus sebelum kita mengutarakan sebuah kalimat, kita awali sumpah dulu, misalnya sumpah demi Allah, pasti itu sesuatu yang pengen kita sampaikan dengan sesuatu hal yang sangat yakin, sesuatu yang sangat penting, yang kita pengen banget orang lain percaya sama kita kalau didahului dengan sumpah. Begitu juga Allah dalam Al-Quran. Jadi setiap kalimat yang didahului dengan sumpah itu pasti kalimat yang penting banget. Nah, kalau di surat Al-Asr kita lihat ya, demi masa, kalimat setelahnya adalah sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Gitu, ini adalah statement-nya Allah, sumpahnya Allah. Gitu, Allah tuh bilang semua manusia dalam kerugian. Gitu, kalau udah Allah yang bilang rugi, siapa lagi yang bisa bikin untung? Itu nggak bakal ada. Gitu, jadi karena dimensionnya manusia, maka semuanya, mau yang beragama Islam, mau yang beragama Kristen, Yahudi, pokoknya selama dia manusia, kata Allah, kita itu benar-benar dalam kerugian. Itu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Gitu. Jadi ada pengecualian, kata Allah, ada orang-orang yang beruntung di antara orang-orang yang rugi itu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Gitu. Ini yang akhirnya membuat kita bisa lepas dari jerat kerugiannya manusia. Gitu. Apakah hari ini kita sudah beriman dengan sungguh-sungguh? Gitu. Apakah hari ini kita sudah banyak mengerjakan amal soleh? Apakah hari ini kita sudah sering saling menasehati, saling mengajak pada kebaikan kepada banyak orang? Gitu. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, itu kan berarti ada poin dakwah ya di situ. Ada poin amar ma'ruf nahi munkar. Berarti ada 3 hal yang wajib kita pegang dalam hidup kita, iman, kita sama amar ma'ruf nahi munkar. Itu kita menyampaikan kebaikan, saling menasehati sama orang lain. Itu pertanyaannya hari ini, sudah seberapa banyak kira-kira amalan-amalan kita tersebut? Gitu, apakah hari ini gitu ya, mangga kita evaluasi diri kita sama-sama. Apakah hari ini kita sudah jadi orang-orang yang beruntung, atau nauzubillah gitu, kita menjadi orang-orang yang rugi? Nah, ada lagi nih, ini contoh kerugian yang luar biasa digambarkan di surat Fatir ayat 37.
Sebenarnya banyak banget ya bagaimana Allah itu di surat-surat yang lainnya, Allah menggambarkan, memvisualisasikan gimana nanti menyesalnya manusia ketika udah di uh, alam kubur, ketika udah di hari kebangkitan pada mahsyar, hari hisab, dan seterusnya gitu sampai masuk neraka. Bahkan yang masuk surga pun masih ada yang menyesal. Gitu. Kalau kita lihat di surat An-Naba di ayat terakhirnya itu kan ngomongin tentang penyesalan-penyesalan ya. Gitu. Kalau yang orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka menyesalnya tuh sampai berharap menjadi tanah. Gitu. Kenapa? Karena tanah itu tidak dihisab. Sedangkan orang-orang yang masuk surga itu juga masih menyesal. Kenapa? Karena dia nyesel. Kenapa aku nggak masuk surga yang satu tingkat lebih di atas lagi? Gitu. Yang di atasnya lagi juga gitu. Terus sampai surga Firdaus. Kalau yang surga Firdaus baru dia sebenar-benarnya kemenangan. Itu kenapa yang masuk surga masih nyesel? Karena dia tahu betapa enaknya, betapa luar biasanya kenikmatan surga yang di atas dia. Makanya nanti penyesalannya orang-orang yang ada di surga itu, mereka nyesel, ya Allah kenapa ya dulu nggak beramal lebih banyak lagi, tidak menghafal Al-Quran lebih banyak lagi, kenapa dulu infaknya nggak lebih banyak lagi, itu kenapa dulu pakai setengah-setengah infaknya, kenapa dulu nggak semuanya aja, dan seterusnya. Itu penyesalan orang-orang yang ada di surga. Nah, yang ada di neraka ada di surat Al-Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang selain berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Gitu. Pertama, ketika udah di hari akhir, ketika apalagi udah sampai di neraka ya, segala alasan itu tidak ada yang diterima sama Allah, karena memang Allah itu udah ngasih kesempatan yang luar biasa besar buat kita jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bisa bertaubat, orang-orang yang mengikuti apa yang Rasulullah jalankan. Gitu. Karena yang pertama nih, alasannya Allah pertama, Allah itu udah memanjangkan umur. Memanjangkan umur artinya apa? Artinya udah ngasih kita waktu. Gitu, Allah itu udah ngasih waktu yang cukup kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu kan umur kita berbeda-beda ya. Nggak tahu nih kita matinya kapan, tapi yang harus kita percayai bahwa setiap pagi yang kita temui, bahwa setiap hari baru yang Allah kasih buat kita, itu adalah kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk beramal, kesempatan untuk kita menambahkan keimanan, kesempatan untuk kita mengejar hidayah. Jadi hari yang baru itu tuh bukan sesimpel rutinitas, oh ya udah gue masih hidup hari ini, berarti masih ada umurnya, nggak cuma sesimpel itu. Tapi itu adalah bukti Allah tuh masih mau ngasih kesempatan buat kita. Gitu. Kalau kemarin masih ada lalainya, masih banyak maksiatnya, itu masih sedikit misalnya bacaan Al-Qur'annya, maka hari ini berarti kesempatan kita buat memperbaiki itu semua. Itu, dan Allah minta kita berpikir gitu, dari pertambahan umur. Makanya kalau lagi ulang tahun itu kan waktunya kita untuk bermuhasabah. Bahkan Rasulullah kalau bermuhasabah itu setiap malam ya, sebelum tidur pasti inget-inget hari ini udah ngapain aja dan seterusnya. Kemudian setiap pergantian tahun juga Rasulullah minta kita untuk bermuhasabah. Kenapa? Karena memang Allah minta kita untuk berpikir. Itu umurnya kira-kira buat apa? Tujuannya mau kemana? Potensinya, waktunya mau dihabiskan buat apa, dan seterusnya. Kemudian Allah juga bilang bahwa Allah itu udah menurunkan peringatan. Allah udah menyambungkan satu Rasul demi Rasul lainnya. Kalau kita lihat di sirahnya Rasulullah, ada 125.000 Nabi dan Rasul. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, kan beliau menjadi imam bagi 125.000 Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa. Gitu. Cuma hari ini mungkin yang kita tahu ada 25, tapi sebenarnya ada 125.000 Nabi dan Rasul yang Allah turunkan silih berganti untuk mengajak sebanyak mungkin manusia mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Gitu. Jadi nggak mungkin Allah itu menzolimi hambanya, tuh nggak mungkin. Gitu. Makanya nanti akan ada orang-orang yang menyesal.
dan penyesalan itu udah terlambat kalau di neraka gitu, udah nggak ada gunanya lagi gitu. Atau hari ini berapa miliar manusia yang hari ini udah ada di dalam tanah gitu, udah terkubur gitu, selalu berdoa sama Allah minta dikembalikan lagi ke dunia. Kalau dikembalikan lagi ke dunia, kata mereka, aku ingin melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sesimpel sholat sunnah 2 rakaat yang mungkin hari ini sering banget kita sepelekan, kayak oh ya udahlah sunnah doang, nggak usah dikerjain dan seterusnya. Tapi ternyata itu adalah sesuatu hal yang sangat diinginkan orang-orang yang hari ini udah ada di alam kubur, alam barzakh, kemudian berharap bisa dibangkitkan lagi untuk melakukan amal-amal yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita tuh nyesel gitu. Jadi kenapa hari ini kita harus produktif tanpa batas gitu, kenapa hari ini kita sama-sama sharing gitu, belajar bareng tentang hal ini agar kita nggak jadi orang-orang yang menyesal. Lanjut, nah ini ada video yang menurut aku cukup bisa menggambarkan tentang produktivitas. Kita setel dulu ya. Oke. Pray Fajr on time. Yang pertama, ini adalah salah satu contoh simpel dari gimana sih caranya buat produktif. Jadi ternyata kalau dari video ini ya, pesannya tuh simpel banget. Kalau kita mau produktif, itu dimulai dari memenangkan pagi hari kita. Jadi orang-orang yang bisa memenangkan pagi harinya, maka dia akan bisa memenangkan seluruh harinya. Gitu. Makanya kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk sholat subuh. Gitu. Kenapa ada sholat tahajud bahkan. Kalau kita mau bangun pukul 3 pagi atau pukul setengah 3. Kenapa? Karena kita percaya akan keberkahan kepada Allah. Sholat itu akan mengatur segala urusannya selanjutnya. Gitu. Kalau dengerin kajiannya Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang ketika subuh hari itu tuh waktunya kita untuk menyerahkan proposal hari itu kepada Allah. Gitu. Jadi sebelum kita sholat subuh, kita tuh udah tahu hari ini mau ngapain. Tuh hari ini ada tugas A yang harus dikerjain, harus belajar B, harus membantu orang tua C dan seterusnya. Itu yang kita bawa kepada Allah. Gitu. Jadi setelah sholat subuh kita doakan apa yang pengen kita kerjakan hari itu. Gitu. Jadi selanjutnya, insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita gitu bisa diselesaikan dengan mudah, bisa melalui hari dengan produktif, nggak mager-mageran, dan seterusnya. Nah, ini dia. Ada 9 langkah produktif tanpa batas. Jadi kalau menurut aku yang namanya produktif, itu tuh nggak melulu kita harus bekerja. Misalnya waktu 12 jam gitu ya, 12 jam waktu siang hari kita, waktu produktif kita, itu orang yang produktif tidak menghabiskan 12-12-nya buat kerja. Jadi nggak semuanya tuh buat kerja. Tapi ada juga hal-hal lain yang sama pentingnya buat mendukung orang-orang yang produktif. Itu yang pertama, mindfulness. Ini yang akan harus dilalui dengan hati yang bersih. Kemudian perlu sikap disiplin. Terus selain disiplin, juga harus bisa fokus. Kemudian objektif, dia tahu tujuannya, dia tahu goals-nya, kemudian beramal, bekerja, kemudian sehat, punya badan yang sehat, menjaga kesehatan, manajemen waktu, manajemen hawa nafsu, yang terakhir adalah lingkungan. 9 hal ini yang menurut aku adalah hal yang akhirnya bisa mendukung kita, membantu. Persatu ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hati yang bersih. Tadi yang mindfulness, hidup untuk selalu
memikirkan apa sih yang sebenarnya sedang kita kerjakan. Atau kalau Allah bilangnya mindfulness itu dengan menjaga niat. Gitu. Jadi selalu menghadirkan makna tentang apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi kesibukan kita, itu nggak boleh berjalan seperti robot. Jadi berjalannya ya udah karena rutinitas, misalnya karena kita kerja ya udah itu doang yang kita kerjain tanpa kita tahu maknanya, tanpa kita tahu nilainya apa. Itu yang namanya mindfulness, yang namanya menjaga niat, itu kita selalu menghubungkan setiap aktivitas kita itu kepada Allah. Itu contoh. Misalnya teman-teman yang hari ini masih jadi mahasiswa atau masih pelajar yang peran utamanya adalah belajar, yang namanya mindfulness berarti dia selalu meyakini bahwa dia itu sedang berguru sama Allah. Itu bahwa pemahaman, bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah. Maka proses belajarnya dia akan selalu mendekatkan dia sama Allah. Karena dia yakin, ini sebenarnya yang sedang mengajarkan aku adalah Allah, cuma perantaranya ada dosen, perantaranya ada buku-buku kuliah, ada proses menulis, mengerjakan tugas, dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu adalah koneksi yang langsung sama Allah. Itu kan yang membuat hati jadi bersih. Hati jadi selalu terhubung sama Allah. Gitu. Begitu juga misalnya yang hari ini udah kerja. Gitu. Kita selalu percaya bahwa kita ini kerjanya itu sama Allah. Gitu. Apapun itu. Misalnya, pekerjaannya, misalnya pekerjaannya bikin campaign untuk Palestina. Gitu. Kalau nggak pakai mindfulness, mungkin ya udah ini cuma urusan antara karyawan sama bosnya aja misalnya. Tapi kalau kita benar-benar menjaga niat, maka itu sebenarnya adalah kita sedang menjadi karyawannya Allah. Kenapa? Karena yang kita kerjakan adalah kebaikan. Itu kita sedang menciptakan banyak peluang kebaikan untuk saudara kita di Palestina. Itu contoh. Jadi apapun itu, berusahalah untuk selalu menjaga niat kita, selalu tadi ya, bersikap mindfulness. Ini yang ada bahkan di hadis Arba'in kan ada di hadis nomor 1 ya, itu bahwa segala kegiatan itu akan tergantung dengan niatnya. Orang-orang yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Tapi kalau yang meniatkannya karena dunia, maka Allah kasihnya juga dunia. Gitu. Ini yang akhirnya membuat kita selalu punya semangat yang tidak terbatas ketika mengerjakan sesuatu hal. Gitu. Karena kenapa? Karena kita punya alasan yang kuat. Gitu. Karena kita punya tujuan yang benar-benar jangka panjang, yaitu surga. Beda halnya kalau misalnya tujuannya cuma karena uang, tujuannya karena cuma popularitas, atau cuma karena manusia. Nah, itu yang membuat manusia itu gampang jatuhnya. Itu hatinya jadi gampang sakit, jadi gampang pundung, dan seterusnya. Karena menyandarkannya kepada manusia. Gitu. Terus zero negativity tadi ya, ketika kita punya hati yang bersih, gitu ya, selalu kita bersihkan dengan amal-amal kebaikan, dengan ibadah-ibadah, dengan sholat-sholat kita, dengan tilawah-tilawah kita, dengan infak-infak kita, itu yang akan membuat hati kita jadi bersih, jadi jernih. Hati yang jernih itu, hati yang bersih itu, kalau Allah bilangnya nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, maka dia nggak bakal punya hal-hal yang negatif di dalam hatinya. Jadi penyakit-penyakit hati kayak dengki, iri, sombong, apapun itulah yang membuat kita tuh hidupnya nggak nyaman. Karena hati itu kan yang menentukan seluruh hidup kita ya, seluruh jiwa kita. Kalau hatinya aja udah kotor, maka kita mau ketemu orang sebaik apapun, mau ada di lingkungan sebaik apapun, mau dapet nikmat sehebat apapun, itu pasti kita memandangnya tetap negatif. Kalau hatinya kotor, makanya penting untuk selalu membersihkan hati. Gitu ya, perbanyak sabar, perbanyak bersyukur, perbanyak berprasangka baik. Gitu. Ini yang poin penting dari awal mula sebuah produktivitas. Itu produktivitas akan dimulai dengan hati yang bersih. Hati yang tadi ya kotor, atau nanti jadinya timbul malas, timbul sombong, itu yang akan mempengaruhi seluruh produktivitas tersebut. Itu. Yang kedua adalah disiplin. Nah, ini juga sama pentingnya terhadap produktivitas. Kenapa? Karena banyak banget orang yang pintar berwacana,
gitu ya, pinter, pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen melakukan A, pengen melakukan B, tapi tidak bisa disiplin dengan apa yang sudah ia tekadkan. Itu ini penting banget buat sebagai seorang muslim buat disiplin, karena kalau kita lihat ajaran-ajarannya Islam, itu Allah tuh meminta kita untuk sangat disiplin. Dari waktu sholat, dari waktu sholat 5 kali sehari, itu semua kan ada waktunya. Kemudian waktunya itu ngikutin matahari. Ngikutin matahari berarti dia bisa berubah ya enggak? Subuh itu bisa jam 5, bisa jam setengah 5, bisa jam 4.20 dan seterusnya. Berarti kita kan diminta untuk bisa tepat waktu sampai kita tahu menit-menitnya. Apalagi kalau buka puasa ya, buka puasa itu semua orang tiba-tiba menjadi disiplin terhadap waktu sholat maghrib sampai kita tahu menit-menitnya. Gitu. Nah itu sebenarnya adalah pelajaran dari Allah buat kita terbiasa untuk hidup disiplin. Gitu. Bahkan 4 dari 5 rukun Islam itu kan semuanya ngomongin waktu. Gitu. Jadi ibadah tuh dari yang namanya puasa, yang namanya sholat, zakat, pergi haji itu kan semuanya berkaitan sama waktu. Itu kenapa? Karena Allah pengen kita bisa jadi orang-orang yang disiplin. Gitu ya. Disiplin dengan aturan Allah, nanti Allah yang mendisiplinkan hidup kita. Itu harus percaya ya sama yang namanya konsep keberkahan waktu, konsep pertolongan Allah. Gitu. Siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolong hidup kita. Maka yang pertama-tama tadi ya, disiplin dengan amal ibadah kita, dengan amal kebaikan kita, kemudian disiplin dengan kerja-kerja yang sudah kita rencanakan. Gitu. Karena kita yakin bahwa pekerjaan itu akan banyak kebaikannya buat amal-amal kita di akhirat nanti. Itu ada di Quran surat Fatir ayat 15, hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Gitu. Jadi kita coba meminta kepada Allah gitu ya, kita butuh banget nih sama Allah dengan tadi ya, dengan ibadah-ibadah kita. Gitu. Sedangkan Allah itu tidak memerlukan sesuatu hal. Yang selanjutnya adalah fokus. Nah ini dia. Kadang yang tidak fokus adalah penyebab orang-orang itu jadi tidak produktif. Ini ada ilustrasinya. Jadi kita itu sebagai seorang muslim harus punya goals kita masing-masing. Harus punya rencana kehidupan kita masing-masing. Jadi kita tuh punya, kita merencanakan sebuah statement nanti buat di akhirat. Kalau misalnya ada malaikat yang bertanya, gitu, kenapa kita pantas misalnya untuk nanti dikumpulkan di barisannya Rasulullah, atau dikumpulkan di surga Firdaus, dikumpulkan lagi sama majelis Rasulullah, kira-kira kita bakal ngomong apa? Gitu. Kira-kira apa amal terbaik yang bakal kita persembahkan buat Allah dan Rasulullah gitu ya? Apa hujah kita, alasan kita tuh apa sih? Nah itu yang akan menjadi goals akhir dari hidup kita, gitu. Dan itu yang harus kita persiapkan. Jadi hari ini mulailah untuk berpikir kira-kira nanti kita di umur 60 tahun gitu ya, nanti ini di penghujung hidup kita yang entah kapan, kira-kira apa sih amal terbaik yang pengen kita buat selama hidup kita. Nah itu yang kita rencanakan. Itu udah dibikin misalnya, oke, amal terbaiknya adalah A, kemudian kita breakdown ya, terus sampai akhirnya kita tahu pencapaian-pencapaian kita, atau step-step dalam hidup kita itu tuh kita mau kayak gimana aja, itu apa aja yang harus kita lakukan, komunitas mana aja yang pengen kita gabung, gitu, pekerjaan apa yang pengen kita lakukan dan seterusnya. Itu yang harus direncanakan. Setelah udah direncanakan baru dijalankan, kemudian fokus dengan apa yang sudah kita lakukan, gitu. Ini contoh ya, perbedaannya busy people sama productive people. Orang-orang yang sibuk sama orang-orang yang produktif tuh ternyata beda. Kalau orang yang sibuk, dia nggak disiplin, nggak fokus sama apa yang dia tuju. Dia sebenarnya nggak butuh tuh, dia kan bilangnya keep all doors open. Sebenarnya dia tuh nggak butuh untuk ikut A, sebenarnya dia tuh nggak butuh untuk ikut B dan sebagainya. Tapi karena tadi dia nggak fokus, akhirnya semua dia jalanin. Akhirnya semua dia ikutin gitu ya, sampai akhirnya dia jadi lama untuk mencapai tujuannya. Sedangkan orang-orang yang produktif, dia udah tahu jalannya kemana. Itu apa yang harus dia lakukan. Atau kalau orang-orang mungkin bilangnya, jangan mengikuti arus.
gitu ya. Misalnya lagi rame A, kita ikutan A, lagi rame B, kita ikutan B. Padahal itu nggak sesuai dengan rencana yang kita buat. Jadi harus fokus. Nah, ini ada di Al-Mu'minun ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada Jadi orang-orang yang dia tuh selalu fokus sama hal-hal yang baik, ya, dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ini adalah di surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah itu sedang menjelaskan, menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus. Gitu. Berarti hari ini kalau kita misalnya mengevaluasi diri, oh ternyata masih banyak rebahannya, oh ternyata masih banyak nih scrolling medsos dengan hal-hal yang gak bermanfaat, oh ternyata masih banyak nonton filmnya atau nongkrong-nongkrong, gak boleh ya kalau sekarang mau corona, atau pokoknya hal-hal yang unfaedah lah ya. Nah berarti kita masih jauh dari ciri-ciri orang yang memasuki surga Firdaus. Ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Selanjutnya adalah objektif. Tahu goals-nya, tahu tujuan kita kemana melangkah. Gitu. Nah, ini ada di surat At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Apa hubungannya dengan At-Taubah ayat 24? Jadi di At-Taubah ayat 24 ini Allah itu pengen kita menjadikan Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya itu jadi sebuah objek, jadi sebuah inti dari seluruh pergerakan kehidupan kita. Itu tentang karir kita, tentang bagaimana kita membuat keluarga, tentang pendidikan kita, apapun lah ya, apapun yang akhirnya menjadi kehidupan kita, itu semuanya itu harus mengorbit pada 3 hal ini, gitu. Cinta kepada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalannya. Ini yang dimaksud dengan objektif. Gitu. Jadi apapun langkah yang kita ambil, gitu, apapun step kehidupan yang kita lalui, apapun pilihan-pilihan hidup yang pengen kita ambil, hidup kan tentang memilih ya. Kita dihadapkan sama berbagai macam pilihan dalam kehidupan kita. Nah, yang harus jadi pertimbangan dalam setiap kita mengambil step-step kehidupan adalah 3 hal ini. Itu kira-kira kalau aku nanti kerja di sini, Allah bakal cinta nggak? Rasulullah bakal cinta nggak? Kira-kira ini bakal bisa mendukung kita untuk berjihad di jalannya nggak? Gitu. Oh, ternyata ini justru malah menjauhkan kita dari keimanan kepada Allah, berarti ini tidak kita ambil. Dan seterusnya. Itu ini yang akhirnya menjadi pedoman dalam hidup kita. Gitu. Setiap muslim itu harus objektif. Itu harus ada keuntungan akhirat dari setiap apa yang dia ambil. Ini contohnya ya, ketika orang yang dia tidak objektif, dia bisa kebingungan, nih sebenarnya gue lagi ngapain sih, sebenarnya pengen kemana sih, dan seterusnya. Tapi orang yang objektif, dia tahu, oke, tujuannya ke sini, berarti ini harus dilalui, berarti ini tidak harus dilalui. Objektif. Yang selanjutnya itu adalah beramal atau sih. Kalau mungkin hari ini aku pribadi ya mungkin kebanyakannya tuh banyak banget rencananya, pengen A, pengen B, pengen C, tapi giliran actionnya, giliran eksekusinya itu kurang. Gitu. Tapi sebenarnya ketika produktif maka perbanyaklah untuk aksinya. Gitu. Jadi benar yang namanya planning itu penting, yang namanya kita mengkonsepkan sesuatu, merencanakan sesuatu itu penting. Tapi yang lebih penting adalah menjalankannya. Gitu. Show your identity. Tadi ya, yang namanya beramal, yang namanya bekerja, itu nggak bisa kita cuma bekerja doang, tapi tidak menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi tunjukkanlah ketika kita mengaku muslim gitu ya, sebagai seorang ambasador dari agama kita masing-masing, maka tunjukkanlah ketika kita bekerja, kita punya budaya disiplin, kita punya budaya profesional, karena Allah dan Rasulullah itu suka pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita punya azam tekad yang kuat ketika kita menjalankannya gitu. Misalnya ketika
kita nanti di tengah jalan ketemu sama hambatan, gitu, ada masalah, ada macam-macam lah ya, badai kehidupan, kita tetap bisa melaluinya. Itu adalah identitas yang harus kita tunjukkan sama orang lain. Tunjukkan kita tuh kalau berkarya, kalau kita belajar, kita bakal belajar sungguh-sungguh. Itu belajar itu karena Allah, bukan karena dosen. Ngerjain tugas itu karena Allah, bukan karena dosen. Sehingga kita bisa seperti teladan kita ya, misalnya ulama-ulama dan ilmuwan dahulu, yang ketika mereka belajar, ya udah, mereka memang pengen belajar karena pengen bisa berkhidmat sebanyak-banyaknya sama umat. Pengen bisa berkarya, pengen bisa membuahkan amal-amal jariah. Itu yang harus menjadi identitas kita, budaya kita ketika kita bekerja. Gitu, jangan sampai kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu punya budaya yang benar-benar disiplin, punya budaya yang benar-benar pekerja keras, gitu. Walaupun cara mereka tidak dilandasi dengan keimanan, akhirnya jiwanya jadi rentan kan. Makanya banyak yang akhirnya bunuh diri atau sampai mati karena benar-benar kerjanya gila-gilaan dan seterusnya. Nah, sedangkan kita sebagai umat muslim, kita mengenal sama konsep keseimbangan. Jadi bekerja keras iya gitu ya, bekerja cerdas iya, disiplin profesional, tapi ibadah-ibadahnya, keimanannya kepada Allah juga harus terus ditingkatkan. Ilmu, amal, dakwah. Gitu, ilmu yang akan membuahkan amal. Karena yang namanya kesuksesan sebuah ilmu itu adalah amal. Kita ingat kalau di hadisnya Rasulullah itu bilang nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang ilmu kita itu adalah amalnya. Bukan kita universitasnya dari mana, bukan kita IPK-nya berapa, bukan kita gelarnya apa, tuh nggak ditanya. Tapi yang ditanya adalah amalnya buat apa. Gitu. Segala ilmu yang udah Allah ajarkan sama kita, itu membuahkan hal apa sih? Itu bisa bermanfaat buat apa sama orang lain, itu yang akan dipertanyakan. Kemudian amal itulah yang dengan sendirinya akan menjadi dakwah kepada orang lain. Gitu. Orang itu kalau sudah bisa merasakan manfaat yang kita berikan, gitu ya, setiap perkataan kita itu akan menjadi lebih kuat. Itu misalnya Wali Songo siapa ya, ada seorang sunan yang dia itu sebelum berdakwah dia itu ngebenerin irigasi persawahannya masyarakat. Jadi manfaatnya tuh udah luar biasa benar-benar dirasakan sama masyarakatnya. Terus ketika dia berdakwah itu udah gampang banget. Itu ngajak sholat, ngajak ngaji itu udah gampang banget. Itu yang akhirnya pentingnya kita beramal. Ada di Al-Waqiah ayat 10-12, dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Oke, jadi kalau di Al-Waqiah itu, kita kan bisa ngelihat lah 3 golongan orang yang Allah deskripsikan nanti di hari akhir. Ada yang golongan kanan, mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kebaikan. Ada golongan kiri, orang-orang yang selalu dalam kemaksiatan. Sama ada orang-orang yang beriman paling dahulu, as-sabiqun, orang-orang yang pertama-tama beriman. Nah, mereka inilah yang levelnya tuh paling tinggi, gitu, yang didekatkan kepada Allah, yang ada di jannah kenikmatan. Kalau didekatkan kepada Allah berarti ada di mana? Berarti ada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah. Nah, kita itu pengennya jadi para pionir ini, orang yang pertama-tama beriman. Maksudnya apa sih? Orang-orang yang selalu pertama dalam melakukan kebaikan. Jadi cobalah latih diri kita untuk tidak menjadi followers dalam kebaikan, tapi jadi orang-orang yang menciptakan kebaikan. Gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan inisiatif. Gitu, misalnya, kebaikan A belum ada nih, oke kita buat, kita ciptakan dan sebagainya. Itu yang membuat kita jadi orang-orang yang produktif. Selanjutnya adalah sehat. Nah, ini juga penting karena tanpa tubuh yang sehat maka akan susah untuk produktif. Gitu. Jadi perbanyak untuk olahraga, gitu, makanannya yang baik, gitu ya, semua yang sudah Allah dan Rasulullah minta, halalan thayyiban, sunnah-sunnahnya Rasulullah itu pasti makanan yang baik. Gitu. Kemudian pola hidup sehat, ya, jam tidurnya diatur seperti Rasulullah, tidurnya di awal waktu, kemudian bangun di sepertiga malam. Dan seterusnya, ini yang akhirnya membuat kita bisa menjaga sebaik-baik ciptaannya, gitu. Karena sebenarnya
manusia itu kan udah dianugerahi sebuah sistem tubuh tuh yang luar biasa. Tinggal kita mengelolanya dengan baik. Kalau kita lihat Rasulullah itu kan orang yang benar-benar sehat ya. Bahkan deskripsinya itu perutnya Rasulullah itu seperti batu yang bertumpuk-tumpuk. Jadi six pack. Kalau six pack berarti pasti rajin olahraga. Itu pasti makan makanannya sehat dan seterusnya. Selanjutnya manajemen waktu. Gitu. Ini juga yang penting gitu ya. Penting buat kita punya to-do list. Itu nggak mesti tertulis kalau memang kita udah bisa langsung membayangkannya di dalam kepala kita. Oke, hari ini akan melakukan A, B, C, dan sebagainya, itu yang tadi ya, kita mintakan kepada Allah. Terus keberkahan waktu itu milik Allah, teman-teman. Jadi yang namanya keberkahan waktu itu bisa menjalankan banyak aktivitas dalam waktu yang sedikit. Itu kan keren ya, itu konsep produktivitas yang luar biasa banget lah. Gitu. Nah, gimana caranya? Itu sebenarnya ada banyak faktor yang membuat manusia itu bisa produktif selain dengan usahanya dia sendiri, ya nggak? Kalau usahanya dia sendiri tuh mungkin, oke, jam segini udah siap di depan laptop, udah siap semuanya untuk bisa menjalankan pekerjaan kita. Tapi ada faktor lainnya, gitu ya, faktor-faktor Allah yang bekerja. Gitu, apakah tiba-tiba internetnya mati, atau tiba-tiba laptopnya nge-lag, itu kan faktor-faktor di luar kita ya. Gitu, dan itu yang akhirnya membuat kita nggak bisa sepenuhnya untuk menggenggam waktu itu sendiri. Gitu, karena memang waktu itu milik Allah, yang memudahkan, gitu, yang melancarkan, gitu, yang membuat kita punya inspirasi dalam melakukan sebuah kegiatan, yang membuat kita punya semangat, itu kan semua yang menghadirkannya Allah. Ya makanya kita tuh harus ngejar keberkahan waktu. Ngejarnya kapan? Ngejarnya ketika pagi hari. Jadi upayakan ketika pagi hari itu udah kelar semua tuh, tilawahnya udah beres gitu ya, kita lalui dengan sholat subuh yang tepat waktu. Lebih baik lagi kalau dengan qiyamul lail dan seterusnya, itu yang akhirnya insya Allah menghadirkan keberkahan dalam aktivitas-aktivitas ke depannya. Ada di Az-Zariyat ayat 17-18, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Ini contoh orang-orang yang punya manajemen waktu yang baik ya. Ternyata tidurnya dikit. Orang-orang yang produktif itu tidurnya dikit, kemudian banyak untuk bermunajat kepada Allah. Yang selanjutnya adalah manajemen hawa nafsu. Itu apa bedanya? Kalau manajemen waktu tadi ya, kita udah bisa bikin to-do list-nya. Mungkin tiap orang mungkin udah jago lah ya, tahu misalnya jam segini sampai segini harus ngapain dan seterusnya. Tapi yang lebih sulit lagi adalah memanajemen hawa nafsu. Gitu. Kita tahu nih misalnya jam 9 pagi itu waktunya kita sholat duha, gitu. Tapi karena hawa nafsunya nggak bisa dimanajemen, akhirnya jadi scrolling IG dulu, akhirnya misalnya jadi ngobrol-ngobrol dulu dan seterusnya. Makanya yang namanya memanajemen hawa nafsu itu juga sama pentingnya dengan manajemen waktu. Ini ada sebuah quote dari seorang bijak. Nafsu itu ibarat bayi, jika engkau membiarkan ia akan tumbuh dewasa dan masih suka menyusu. Tapi bila engkau menyapihnya, maka ia akan terbiasa untuk meninggalkannya. Jadi yang namanya hawa nafsu itu adalah sebenar-benarnya pertempuran seorang manusia. Musuh terbesar seorang manusia itu adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain, bukan siapapun orang-orang di luar dirinya, tapi dirinya sendiri. Kalau kita udah benar-benar bisa nih ngelawan apa yang sebenarnya kita inginkan, tapi tidak kita butuhkan, maka itu yang akan membuat kita selalu menang melawan hawa nafsu kita. Itu hawa nafsu ini yang sering banget untuk menyeret kita ke arah hal-hal yang tidak produktif. Atau kalau penelitiannya psikolog, mereka menyebutnya dengan delay gratification. Jadi delay gratification ini dia menyebutkan gitu ya penelitiannya bahwa orang-orang yang bisa menunda kesenangan itu akan menjadi kedepannya kebanyakan menjadi orang-orang yang sukses. Itu dia bisa menunda main IG-nya, dia bisa menunda nonton YouTube-nya, dia bisa nunda nonton filmnya untuk melakukan tugas-tugasnya dia. Itu yang akhirnya membuat dia bisa sukses ke depannya. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Terakhir adalah lingkungan. Gitu, lingkungan juga ngaruh banget sama produktivitas kita. Orang-orang yang
ada di lingkungan yang misalnya toksik, yang mungkin teman-temannya banyak mainnya, ya teman-temannya banyak gabutnya, banyak rebahannya, maka kita bakal jadi orang-orang yang kayak gitu juga, gitu. Tapi dengan kita mengikuti komunitas, gitu ya, misalnya seperti Muslimah Bergerak, judulnya aja udah Muslimah Bergerak, nah insya Allah produktif semua ya teman-teman di sini. Maka insya Allah kita juga bakal bisa bergerak, bakal bisa produktif seperti yang lainnya. Gitu, karena seorang teman adalah cerminan dari teman lainnya. Maka carilah teman-teman yang baik itu. Itu manusia itu Allah anugerahkan bisa memilih. Jadi kalau hari ini kita merasa nih lingkungan gue gak, pada males-males banget nih, pada nggak bisa diajak untuk misalnya bikin proyek-proyek kebaikan dan sebagainya, maka coba carilah. Itu cari mana lingkungan yang bisa membuat kita ikut berlari juga. Yang bisa membuat kita ikut produktif juga gitu. Lingkungan itu sangat penting. Ada di An-Nisa ayat 100 nih tentang milih lingkungan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Memilih lingkungan yang baik itu adalah berhijrah. Gitu. Misalnya hari ini kita ada lingkungan yang buruk, kita pengen nyari mana nih kira-kira lingkungan yang bisa membuat kita lebih baik. Itu namanya berhijrah. Yang namanya memilih lingkungan yang berbeda, itu kan resikonya banyak ya. Misalnya ada orang yang biasanya lingkungan kerjanya di A misalnya dia gajinya 10 juta, tapi dikelilingi sama lingkungan yang deket sama riba, pokoknya yang gak baik. Ketika dia pindah, itu kan berarti ada sesuatu hal yang tidak pasti dalam hidupnya ya. Dia nggak tahu apakah bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang gede juga misalnya. Dia nggak tahu apakah nantinya bisa bagus karirnya dan sebagainya. Itu kan dia berhijrah karena Allah, karena pengen bisa meninggalkan hal yang buruk. Kata Allah buat orang-orang yang hari ini ragu ketika berhijrah, niscaya mereka di muka bumi memiliki tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari lingkungan yang buruk dan memilih lingkungan yang baik, karena Allah sendiri yang menjamin. Itu bahkan ketika kalau kita mati di perjalanan, sebelum kita nyampe ke tempat yang pengen kita tuju, gitu ya, tempat hijrah kita, maka kata Allah, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Masya Allah ya, jadi luar biasa yang namanya kita mencari lingkungan yang baik. Dan aku tutup dengan Al-Isra ayat 18-19. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasuknya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Gitu. Jadi tiap orang itu bisa produktif. Gitu. Tapi produktifnya tuh buat apa? Gitu. Apakah cuma buat kehidupan sekarang, kehidupan duniawi? Gitu ya, semua karirnya, semua kerja kerasnya, semua pendidikannya, kalau cuma buat duniawi, kata Allah, Allah kasih, Allah segerakan baginya balasan di dunia. Tapi di akhirnya mendapat neraka jahanam. Itu. Tapi barang siapa yang segala produktivitasannya tadi ya, segala karya-karyanya, segala usaha kerasnya itu untuk kehidupan akhiratnya dia, itu, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, nih poinnya ya. Allah bilang kalau kita pengen mendekat ke akhirat, ya, karya-karya kita, amal-amal ibadah kita, itu harus kita kerjakannya sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Gitu. Dan dia mukmin, maka akan dibalas dengan balasan yang terbaik sama Allah. Jadi semoga setelah ini kita bisa sama-sama semangat buat jadi orang-orang yang produktif, buat jadi orang-orang yang punya bekal untuk nanti waktu yang tidak terbatas di akhirat nanti. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah, jazakillah khairan. Teh Konis, Masya Allah, ini materinya sangat luar biasa sekali ya. Apalagi sekarang nih, kalau di Bandung sudah musim hujan ya, Teh ya? Sekarang aku di Jakarta, BTW. Oh, di Jakarta. Iya, selama pandemi di Jakarta, iya udah musim hujan. Kemarin hujan deras sekali, Masya Allah. Masya Allah, udah mulai musim-musim hujan. Kalau pagi itu rasanya kayak mau bangun pagi, mau mengejar fajar, mau ikut sholat tahajud, mau tilawah, itu kayak aduh mulai setan-setan tuh berbisik-bisik gitu ya, udah tidur aja gitu ya. Masya Allah, jangan sampai ya kita udah musim kayak gini, jangan sampai fajar kita tertinggal ya teman-teman, Insya Allah. Teman-teman, kalau untuk pertanyaan sudah bisa dikirimkan via chat ya. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti insya Allah untuk sesi pertanyaan pertama saya akan membacakan 3 pertanyaan ya, kayak nanti mau langsung dijawab satu pertanyaan dijawab atau menunggu 3 pertanyaan kemudian langsung dijawab tuh? Boleh 3 pertanyaan dijawab dulu. Baik, setiap pertanyaan dijawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama saya bacakan dari saudara kita, Mbak Fia Hayati, manggilnya Mbak ya karena kita di Jogja terbiasa manggil Mbak. Oke. Assalamualaikum Teh, izin bertanya, bagaimana cara menimbulkan semangat kita bila di tengah-tengah jalan hilang semangat, di tengah tujuan down, itu bagaimana? Jazakillah khairan untuk jawabannya. Silahkan Teh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya kita kehilangan semangat, yang namanya kita tiba-tiba down, atau itulah ya, dengan beragam macam dinamika kehidupan, itu adalah hal yang biasa. Gitu. Tapi Allah minta kita untuk tetap jadi orang-orang yang selalu bisa bangkit, selalu punya harapan. Gitu. Allah itu, kalau kita lihat di sirahnya Rasulullah, Allah itu kan minta ketika Rasulullah lagi down, lagi banyak ujiannya, Allah itu minta untuk Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail, ada di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil itu kan kondisinya Rasulullah tuh lagi benar-benar kondisinya berat, lagi banyak down, bahkan sahabat-sahabatnya kan lagi banyak yang disiksa gitu. Rasulullah sendiri pun juga banyak banget penolakannya. Itu kan pasti ada hati yang akhirnya jadi tidak bersemangat, jadi sakit dan seterusnya. Nah, Allah itu bilang bahwa sesungguhnya hati itu akan kuat, hati itu akan kembali bersemangat ketika dia kembali kepada Tuhannya, gitu, kembali kepada Allah. Makanya Allah selalu, waktu itu bahkan sampai diwajibkan kan ya, sampai ada selang berapa waktu gitu, Allah itu mewajibkan sholat qiyamul lail. Sampai akhirnya Allah tahu bahwa nanti umatnya Nabi Muhammad nggak bakal sanggup, akhirnya jadi disunahkan. Tuh, kalau kita lihat tafsirnya, Rasulullah itu kalau sholat qiyamul lail, itu rentang waktunya minimal itu 2 sampai berapa ya? 5 jam apa, pokoknya lama banget lah. Intinya kalau kita mungkin cuma 15 menit, cuma 10 menit, itu mungkin belum ada apa-apanya. Tapi pada intinya, ketika tadi kita sedang tidak semangat, lagi ngedown, maka yang pertama-tama adalah diperbaiki dulu hubungannya sama Allah. Jadi qiyamul lailnya diperbanyak, tilawahnya, atau apapun lah ya yang akhirnya membuat kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Apakah berkomunikasi dengan tilawah kita, apakah berkomunikasi dengan sholat-sholat kita, itu yang akan membuat kita tahu lagi nih sebenarnya kita selama ini ngejar apa sih? Sebenarnya selama ini apa sih yang kita perjuangkan? Nah, kadang itu yang hilang ketika semangat hilang di tengah jalan. Itu kadang tujuan surga itu bisa mudah dilenyapkan cuma gara-gara ada teman kita yang ngeselin, teman kita yang hilang, atau tiba-tiba ada masalah yang mengerecoki proyek kita gitu. Jadi back to Allah dulu. Kemudian setelah kembali kepada Allah, insya Allah hatinya pasti akan menjadi lebih tenang. Itu kan janji Allah ya, ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, sesungguhnya hanya orang-orang yang mengingat Allah yang hatinya menjadi tenang.
kalau udah tenang, kalau udah kuat lagi jiwanya, maka saatnya kita mengevaluasi kerja-kerja kita. Jadi aku biasanya setelah tadi ya udah mencoba mendekat ke Allah, coba siapkan satu kertas dan siapkan satu pulpen, kemudian ditulis apa sih sebenarnya yang bikin kita nggak semangat, itu apa sih yang bikin kita ngedown, ditulis semua tuh. Biasanya isinya masalah-masalah semua. Kemudian baru dipikirkan solusinya. Oke, berarti ada masalah A, B, C, D, berarti langkah apa nih yang setelahnya harus kita ambil? Berarti siapa yang pertama kali harus kita hubungi? Berarti apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Biasanya ketika hati udah tenang, itu bisa lebih rasional dalam menghadapi kemalasan kita. Jadi malas itu nggak bakal selesai kalau kita menghadapinya dengan perasaan. Jadi cuma dirasain doang, lagi males nih, mager, udah aja cuma dirasain. Tapi harus dirasionalisasikan. Kenapa malasnya? Kenapa nggak semangatnya? Nah itu yang akhirnya keluarnya jadi solusi. Ketika udah dijalankan solusinya, baru akhirnya bisa keluar dari rasa malas. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya pertanyaan mewakili aku juga nih, Teh. Bagaimana, ini dari Mbak Rahmaniar, bagaimana caranya agar tidak mageran setelah sholat subuh? Nah, ini Teh, gimana sih kadang tuh habis sholat subuh udah tilawah, terus habis itu tidur lagi. Nah, gimana sih saya biar tetap semangat, nggak mager lagi? Mungkin olahraga atau apa, tapi tetap aja mager Teh, cuma wacana aja. Gimana ya? Silakan. Yang pertama, oke, bismillah. Yang pertama, tadi yang udah kita bahas di bab kebiasaan. Seseorang itu adalah tawanan dari kebiasaannya. Itu orang yang sudah terbiasa tidur setelah subuh, kalau itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka ya udah dia bakal kayak gitu respon tubuhnya. Itu bahkan kalau kita baca-baca gitu ya, penelitian psikologi, berapa persen gitu dari kehidupan manusia itu dikerjakan tanpa kesadaran, yang artinya adalah karena kebiasaan. Gitu. Jadi yang namanya kebiasaan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang namanya kita bisa tadi ya, tetap produktif setelah subuh, itu tuh perlu latihan gitu. Mungkin ketika kita mengusahakannya sehari atau 2 hari, itu kita mungkin masih bisa balik lagi ke aktivitas yang semula gitu. Tapi kalau kita coba untuk menguatkan tekad gitu ya, seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan, maka insya Allah pasti tetap bisa produktif tuh setelah habis subuh. Itu gimana caranya? Bisa kita contoh seperti di surat Al-Insyirah. Jadi selalu kerjakanlah setelah habis ada kegiatan langsung disambung kepada kebaikan selanjutnya. Jadi cobalah selalu mengerjakan sesuatu setelah kita mengerjakan sesuatu yang lain. Gitu, contoh habis sholat subuh misalnya langsung disambung dengan tilawah, habis tilawah langsung disambung dengan al-musurat, habis al-musurat langsung disambung dengan olahraga, dengan apakah itu misalnya kita bikin sarapan buat keluarga kita dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan itu yang akhirnya bisa membuat kita jadi lebih produktif. Gitu. Kemudian kalau misalnya mager nih, misalnya mager banget buat olahraga, kayaknya susah banget untuk gerak dan seterusnya, cobalah lakukan gerakan yang sesimpel mungkin, yang penting kita gerak. Itu bahkan aku tuh pernah lihat di mana ya, di media sosial gitu, cara-cara workout yang bisa dilakukan sambil tiduran. Gitu. Jadi apakah sesimpel kaki kita gerak-gerak kayak mengayuh sepeda, atau tangan kita lah gini-gini, pokoknya apapun lah, sesimpel itu. Nanti lama-lama biasanya kita tuh bakal gerah sendiri, ngapain sih gue kayak gini-gini, mending langsung aja workout yang bener gitu. Jadi semuanya itu harus dimulai walaupun dengan sesuatu yang kecil banget. Atau bahkan semager kita gerak-gerakin kaki doang deh, karena bener-bener mager, nanti biasanya abis itu ada kebaikan kecil lainnya terus bersambung sampai akhirnya kita terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang besar. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi melakukan dari hal yang terkecil dulu ya Teh ya. Kalau masih mager mau olahraga bisa cari di YouTube workout sambil tiduran boleh tuh Teh. Kayaknya perlu sangat dicoba ya Teh.
Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini Assalamualaikum Teh, mau bertanya, di tengah aktivitas dan produktivitas yang tinggi pasti ada jenuh Teh. Masalahnya, refreshing dan hobi saya adalah melukis yang memakan waktu sangat lama. Apakah ini tidak baik Teh? Dan seperti apa peran refreshing dengan melakukan hobi di luar kegiatan dan pekerjaan bagi Teteh sendiri? Terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika refreshingnya adalah sesuatu hal yang baik, maka itu boleh dilakukan kan, hal-hal yang mubah. Tapi pertanyaannya, ketika refreshingnya sampai mengganggu amanah-amanah inti kita, itu yang akhirnya jadi jatuhnya jadi lalai gitu, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita selesaikan. Kecuali kalau misalnya dengan kita melukis gitu ya, kita tuh udah yakin banget, oke, pekerjaan aku nih udah selesai, walaupun aku tetap melukis, itu boleh, itu nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dengan melukis pekerjaannya jadi banyak yang terbengkalai, itu yang akhirnya jadi nggak baik aktivitas melukisnya gitu. Tapi yang namanya tadi ya, yang namanya produktif, yang namanya kita bisa melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang banyak, itu kan adalah hidayah ya, yang harus kita kejar gitu. Nah, kita itu harapannya pengen bisa kayak Rasulullah. Rasulullah itu refreshingnya adalah sholat gitu. Makanya kalau kita baca sirahnya Rasulullah, dia kan pernah bilang ya, wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Maksudnya Rasulullah itu minta Bilal itu untuk azan gitu. Kenapa Rasulullah itu refreshingnya dengan sholat, itu enggak main golf atau enggak main catur atau apa gitu, karena Rasulullah itu bisa refreshing dengan waktu yang singkat dan waktu yang tidak merugikan orang lain. Contoh, sholat qiyamul lail itu kan adalah refreshingnya Rasulullah. Dia jadi bisa ketemu Allah dalam tanda kutip, dia jadi bisa ngobrol sama Allah, jadi bisa menguatkan hatinya. Itu kan refreshing ala Rasulullah. Itu menguatkan hatinya Rasulullah, tapi tidak merugikan orang lain karena waktunya lagi buta gitu. Orang-orang juga nggak bakal ada yang membutuhkan Rasulullah di waktu tersebut. Itu pengennya kita kayak gitu ya, kita pengen bisa sekuat itu dengan hal-hal ibadah yang baik. Tapi kalaupun belum bisa, it's okay, tapi berprogres. Gitu. Kalau misalnya hari ini aku tuh bisanya dengan melukis biar bisa tetap waras dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi coba misalnya oke, dikurangin waktunya, itu kita ganti refreshing lainnya dengan misalnya dengan tilawah, dengan menghafalkan Al-Quran, dengan murojaah gitu. Insya Allah, Allah kan yang jamin sendiri ya bahwa orang yang mengingat Allah itu hatinya akan menjadi tenang. Maka insya Allah membaca Al-Quran itu juga, yang namanya beribadah kepada Allah itu juga akan menjadi refreshing. Cuma tadi waktunya kalau misalnya belum bisa sedikit, belum bisa banyak, maka coba disedikitkan. Gitu. Walaupun memang kalau kita baca sirahnya Rasulullah, beliau juga pernah melakukan hiburan-hiburan kan, seperti nonton balap kuda gitu, atau apalagi ya, nonton perlombaan-perlombaan kayak gitu ya sama Aisyah dan seterusnya, itu juga. Cuma itu tadi, waktunya harus tidak menzolimi hak-hak orang lain terhadap kita gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, jadi harus tahu waktu mana yang lebih utama untuk bisa dilakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat gitu ya Teh ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang mau bertanya langsung ini Teh, atas namanya Mbak Farah Aulia Aisyah. Halo Mbak Farah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Farah mau bertanya langsung ini Teh. Kami persilahkan Mbak Farah. Assalamualaikum Teh, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kan baru lulus kuliah, terus alhamdulillah menikah. Terus setelah menikah ini saya alhamdulillah langsung hamil gitu kan Teh. Nah,
kegiatan saya sebelum menikah itu saya biasanya part-time kerja, terus banyak kegiatan organisasi di luar kayak gitu-gitu. Nah, setelah menikah kan kebetulan saya hamil, terus nggak boleh kerja juga kan karena lagi pandemi kayak gini. Lah, saya kadang-kadang ngerasa ini saya salah apa enggak sih? Saya dikasih banyak waktu buat beribadah gitu di rumah. Alhamdulillah sholat bisa on time terus mau hafalan, mau kajian, mau apapun saya bisa gitu. Tapi kok ngerasa kayak kok aku belum produktif soal duniawi gitu ya. Jadi kadang masih ngerasa kayak aduh harus ngapain nih, bingung banget gitu. Padahal waktunya bisa dipakai buat hafalan kayak gitu-gitu bisa, tapi kadang-kadang rasa eh, salah nggak sih kalau saya kadang ngerasa kayak masa aku seharian cuman murojaah aja sih, kan pengen juga misal kerja atau punya karya apa gitu yang lain gitu, karena mungkin kebiasaan saya sebelum sebelum menikah tuh biasa Biasa sibuk ya, biasa maksimal. banyak karyanya. Iya kayak gitu. Oke, insya Allah. Sudah ditangkap pertanyaannya, langsung dijawab aja kali ya. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan Teknik bisa langsung menjawab. Ya, sama-sama. Masya Allah ya, Mbak Farah, sebenarnya udah luar biasa ya, sebenarnya sudah dipenuhi sama produktivitas. Yang pertama, yang harus diingat adalah hari ini, hari ini peran Mbak Farah itu sudah berubah. Yang tadinya hanya sebagai seorang anak dari orang tuanya, sekarang sudah menjadi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Dan itu adalah peran muslimah juga yang luar biasa. Gitu. Jadi yang namanya seorang ibu itu hamil dan melahirkan, itu tuh terhitung jihad kalau menurut Rasulullah. Jadi jihadnya seorang perempuan ya, itu adalah hamil dan melahirkan. Gitu. Makanya salah satu pintu syahidnya buat perempuan itu adalah ketika dia melahirkan kemudian sampai akhirnya meninggal gitu karena satu dan lain hal, itu tuh jadi peluang syahidnya perempuan. Kalau syahid kan luar biasa ya, kita bisa masuk surga tanpa hisab. Itu tuh udah jalan tol banget. Jadi yang pertama, pola pikirnya harus diubah bahwa yang namanya menjadi seorang ibu hamil gitu ya, menjaga bagaimana kandungannya tetap sehat. Bahkan ada kan yang namanya ilmu pendidikan dalam kandungan. Jadi anak itu udah bisa untuk dikasih insight-insight, apakah didengerin murotal, diajak ngobrol dan sebagainya sejak dalam kandungan. Nah, itu adalah peran yang hari ini sedang Farah jalankan gitu. Dan Masya Allah kalau akhirnya bisa menjalankan perannya dengan baik gitu. Jadi yang namanya jalan hidup tiap orang itu kan beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin hari ini belum menikah, belum punya anak, tapi dia punya karya-karyanya, maka disitulah amal kebaikannya. Tapi yang hari ini sudah menikah, sudah punya anak, maka disitu juga amal-amalnya gitu. Itu kan ibadah semua tuh, bisa melahirkan seorang anak, bisa mendidik seorang anak, berarti di situ perannya gitu. Itu pertama yang harus kita ingat baik-baik, bahwa tidak ada peran yang buruk, tidak ada peran yang jelek, semua tergantung apa yang dipilihnya gitu. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah ketika tiap orang itu menjadi seorang istri kemudian taatnya luar biasa, maka itu peran dia yang terbaik. Itu beda halnya misalnya ada orang yang kelihatannya karirnya keren banget, misalnya dia udah kerja gajinya misalnya sebulannya 30 juta, tapi itu membuat dia jauh dari Allah, membuat dia sholatnya jadi terlambat dan seterusnya, maka itu berarti peran yang buruk. Itu yang harus kita ingat, bahwa peran yang terbaik adalah peran saat kita bisa di posisi paling taat sama Allah. Yang kedua, kita juga berharap, kita juga meminta sama Allah supaya kita tidak memisahkan antara peran kita pengen berkarya buat masyarakat, kita pengen jadi istri yang baik, kita pengen jadi ibu yang baik, kita pengen bisa jadi anak juga yang baik dari kedua orang tua kita. Kita kan pengennya bisa menjalankan keempat hal itu. Maka coba mulai diadaptasikan, kira-kira ada nggak karya-karya yang hari ini tetap bisa dijalankan sebagai seorang ibu yang sedang hamil gitu. Oh, mungkin ada karya yang bisa diikuti, misalnya ikut seminar, webinar gitu, atau bikin karya-karya yang bisa dilakukan dari dalam rumah gitu, misalnya bikin
bisnis kecil-kecilan di dalam rumah, atau misalnya menulis, atau apapun lah yang kira-kira bisa dijalankan di dalam rumah tanpa mengurangi peran Mbak Farah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih. Masya Allah. Jadi intinya adalah merubah pola pikir ya Teh ya. Jadi peran seorang ibu dan seorang istri. Yang pertama itu dari Mbak Zaki Zaniar Oktaviana. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Bagaimana sih cara agar kita menemukan lingkungan yang baik tanpa kita dianggap membeda-bedakan teman? Terima kasih Teh, jazakallahu khairan. Oke, bismillah ya. Yang pertama, prinsip membeda-bedakan teman itu, yang namanya kita berlaku baik kepada setiap orang itu kan hal yang wajib ya. Gitu. Bahkan Rasulullah itu juga meminta kita untuk berlaku baik kepada non-muslim yang berlaku baik kepada kita. Jadi yang namanya berlaku baik sama semua orang itu adalah hal yang diwajibkan sama Rasulullah. Tapi yang namanya membeda-bedakan dalam arti kita memilih mana lingkungan yang memang baik untuk kehidupan akhirat kita sama yang enggak, itu juga diminta sama Rasulullah kepada kita. Gitu. Jadi mungkin itu adalah jadi sebuah konsekuensi. Misalnya tadinya kita deket sama lingkungan A, tapi lingkungan A kebanyakan mainnya nih, kerjaannya nonton, ngobrolin cowok, pokoknya hal-hal yang unfaedah ya. Tiba-tiba kita pindah ke lingkungan B yang di sana teman-temannya ngajakin kita untuk ikut hafiz online, ikut seminar-seminar dan sebagainya. Intinya yang lebih produktif lah. Mungkin di sini, kok dia gitu sih sekarang sombong dan sebagainya dan seterusnya itu ya. Tapi itu adalah sesuatu hal yang putus-putus ya. Sekarang apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas Teh. Alhamdulillah. Tapi itu adalah sesuatu hal yang wajar banget sebenarnya. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti akan didekatkan sama ruh yang mirip sama dia. Kalau kita misalnya ada di sebuah kelas atau ada di sebuah lingkungan tertentu, pasti itu kita bisa ngelihat orang kan berkelompok-kelompok ya, sama ruh yang deket sama masing-masing gitu. Orang yang ruhnya misalnya sukanya clubbing, sukanya nonton, pasti akan didekatkan sama itu juga. Sedangkan kita misalnya kita sudah bertekad, ya Allah, pengen bisa untuk mengejar hidayahnya Allah, pengen bisa jadi orang yang lebih baik, maka insya Allah nanti pasti Allah dekatkan juga sama udah sebuah hal yang pasti bahwa ruh itu pasti nanti akan di kelompok-kelompokan. Itu begitu juga nanti di hari kebangkitan aja ruh itu dibangkitinnya berkelompok-kelompok loh. Berkelompok sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Benar, ada di lingkungan yang benar, ada di lingkungan yang dekat sama Allah kayak gitu. Tapi yang namanya kita menjalin komunikasi, keep kontak, apakah sekedar nanya kabar atau mengirimkan hadiah ketika dia ulang tahun, itu jadi hal yang gak apa-apa dilakukan. Tapi yang namanya aktivitas yang sehari-hari atau sering kita sebutnya circle inti kita, nah itu adalah harus orang yang solehah gitu. Terus kemudian gimana cara nyarinya? Tinggal disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya kita pengen, misalnya hari ini bisa menghafalkan Al-Quran, maka cari komunitas menghafal Al-Quran. Oh hari ini pengen bisa belajar Arab biar bisa ngafalin Qurannya lebih mudah, maka cari orang-orang yang sama-sama pengen belajar bahasa Arab. Atau cari-cari komunitas yang kayak komunitas muslimah bergerak ini, atau misalnya buat yang suka nulis, cari komunitas menulis yang memang di lingkar pena dan seterusnya. Hal yang kayak gitu yang insya Allah lingkungan yang suaranya putus-putus nih. Gitu, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, wah maaf ya. Sekarang apakah sudah jelas? Sudah Teh, sudah. Tadi sampai mana putus-putusnya? Part terakhir sampai circle kita, lingkungan kita. Oke,
tadi ya, circle inti kita, upayakan yang baik, upayakan yang solehah. Tapi kalau yang circle-circle di luar itu juga harus tetap dijalin koneksinya. Apakah dengan kita tetap sering nanyain kabar atau keep kontak, misalnya di media sosial dan sebagainya, itu juga tetap perlu. Itu. Dan tadi ya, cari lingkungan-lingkungan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Gitu. Contoh, misalnya kita sukanya menulis, maka cari komunitas yang suka menulis tapi dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Atau seperti Muslimah bergerak ini, gitu, atau apapun lah yang dimanapun, insya Allah yang bisa mendekatkan kita dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Gitu. Baik, jadi intinya kita mencari lingkungan yang sesuai dengan mungkin hobi kita, minat kita, tapi yang hal-hal yang positif ya Teh ya. Yang nanti akan membawa kita berdampak ke yang arah lebih baik lagi. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini ya Teh ya. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Semisal ada tuh planning untuk kedepannya, tapi dari segi skill tidak mumpuni Teh, bagaimana ya Teh solusinya? Nah, itu kayaknya aku juga nih Teh pertanyaannya. Punya banyak planning tapi kadang ngerasa aku nggak punya kemampuan di bidang itu. Nah, itu mungkin gimana ya bisa mengupgrade ilmu atau bagaimana itu Teh? Oke. Ya bismillah. Tadi ya, ketika kita punya misalnya mimpi yang tinggi, tapi kita hari ini ngerasa, oh kayaknya nggak mungkin ya, orang aku nggak bisa itu sama sekali dan seterusnya. Yang pertama bertahap, gitu. Karena yang namanya mimpi yang tinggi itu pasti tetap dilalui dengan langkah-langkah yang kecil, tetap dilalui dengan step-step anak tangga yang kecil, gitu. Jadi semuanya itu berproses. Yang kedua, ada dua pilihan, bisa kita belajar, bisa kolaborasi. Itu kalau belajar ya udah berarti kita harus take time dulu buat kita belajar. Itu apakah berarti kalau pengen punya mimpi A berarti harus lanjut di kuliah S2. Berarti harus punya skill kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris dan seterusnya. Maka berarti mau nggak mau kita harus belajar dulu kan. Itu juga part dari mimpi-mimpi kita berarti. Terus yang kedua, kalau misalnya udah nggak mungkin belajar, udah waktunya udah sebentar lagi, berarti bisa pakai bisa kolaborasi. Misalnya kita pengen bikin media. Kita butuh nih para videographer, sedangkan kalau aku belum bisa untuk edit video dan sebagainya, berarti kita kolaborasi atau hiring orang buat apapun itu lah ya, buat akhirnya bisa mewujudkan sebuah proyek-proyek tersebut. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Masya Allah, jazakillah khair. Tekoni jawabannya, yang benar. Kadang tuh kita rasa punya banyak impian tapi nggak bisa, nggak punya kemampuan, akhirnya ya udahlah, malas jadinya nggak ngerjain gitu. Ternyata ini dari langkah-langkah kecil. Kalau kita belum bisa belajar, waktunya mungkin kita udah nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu ya ada ya Teh ya kalau waktu mah. Mungkin untuk ngejarnya mungkin agak lama. Nah, bisa dengan cara kolaborasi tersebut. Masya Allah, jazakallah khairan Teh. Waalaikumsalam. Baik, tidak terasa ya sudah sampai ujung kajian. Sudah jam 5 lebih. Baik, untuk tadi kesimpulannya teman-teman. Jadi ini sebagai mood booster kita banget ya. Yang mungkin tadinya kita mager atau malas-malasan, akhirnya punya tujuan untuk produktif. Tapi produktif di sini bukan hanya untuk produktif mengejar dunia, tapi bagaimana sih bisa produktif, tujuannya adalah akhirat. Dan tadi untuk langkah-langkah produktif itu ada 9 langkah untuk produktif tanpa batas. Yang pertama itu adalah hati yang bersih. Jadi jaga niat kita hanya untuk mendapatkan ridho kepada Allah. Kemudian disiplin, fokus, objektif, kemudian beramal, sehat. Nah, ini sehat juga sangat diperlukan yang mengatur waktu untuk bisa tetap sehat, karena kalau tidak sehat ya untuk beramalnya juga akan menurun ya.
kemudian manajemen waktu, manajemen hawa nafsu, kemudian lingkungan. Sudah ya, 9 ya Teh ya. Oke, kemudian baik, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman, Masya Allah yang sudah bergabung semangat dari awal sampai akhir, dan jazakillah khairan kepada Tekonit, ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu ini bisa kita nggak cuma mendengarkan saja terus udah ya, semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita agar menjadi hamba yang lebih bermanfaat, lebih bertakwa untuk bisa ke surganya Allah. Semoga ini adalah bentuk ikhtiar kita ya teman-teman. Sebelum kita tutup, kita minta doanya dulu kepada Teh Konit, doa untuk kajian sore hari ini kepada Teh Konit, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kajian hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan doa robitoh ya, supaya hati-hati kita terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa lagi, tetap istiqomah di jalannya Allah. Amin. Baik, saya akhiri kajian sore hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan, dan juga saya mewakili dari teman-teman muslimah bergerak mengucapkan tabarakallah. Mohon maaf jika penyelenggaraan kajian sore ini masih banyak kekurangan, banyak salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teh Konit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.